Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah kajian ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar rahimahullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat rahmat yang Allah limpahkan, yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat berupa harta benda, nikmat kesehatan, termasuk di dalamnya ada nikmat dzurriyyah thayyibah, keturunan yang saleh-saleh. Salatullah salamuhu mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, semua sehat ya? Semua bahagia? Ada yang susah? Mudah-mudahan yang susah segera bahagia, yang punya hutang segera lunas. Amin. Usahanya lancar, rezekinya barokah dan melimpah. Amin. Baik, kita akan membahas dzurriyyah thayyibah. Bagaimana kiat cara mewujudkan dzurriyyah thayyibah agar putra putri keturunan kita menjadi generasi yang kuat, soleh solehah, sukses dunia dan akhirat. Di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang dzurriyyah dan dzurriyyah thayyibah. Yang pertama surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 9 50. Yang kedua An-Nisa surat ke-4 ayat 9. Dan yang ketiga Al-Baqarah surat kedua ayat 133. Dilanjutkan surat Ali-Imran surat ketiga ayat 38. Lalu ada lagi surat Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Dan yang ke-6 Al-Furqan surat ke-25 ayat 74. Kemudian As-Saffat surat ke-37 ayat 100. Ini ada 7 Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadirun. Surat Asy-Syura surat ke-42, bukan Asy-Syu'ara, surat Asy-Syura yang artinya musyawarah. Lillahi bagi Allah, lillahi kepunyaan Allah, mulkus samawati kerajaan langit wal ardi dan bumi. Allah gambarkan langit bumi ini sebuah kerajaan. Artinya di dalamnya banyak unsur-unsur, banyak aspek. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Nah, itu isi dari sebuah kerajaan. Yakhluqu ma yasha'u, dia Allah menciptakan sesuatu yasha'u yang Allah kehendaki. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yang kadang-kadang kita itu karena tidak paham atau belum bisa memahami tujuan maksud Allah ciptakan,
Kadang-kadang kita mempertanyakan, apa sih maksud Allah menciptakan nyamuk? Bukankah nyamuk itu mengganggu, menyebabkan penyakit malaria, apa demam berdarah. Allah menghendaki, pasti di dalamnya banyak maksud dan tujuan. Dan ternyata, Bapak Ibu, dengan adanya nyamuk, manusia berpikir keras bagaimana mengusir nyamuk. Maka diciptakan cara dan alat. Muncul obat nyamuk. Kalau dulu obat nyamuk apa? Gombal diobong gitu. Gombal diobong sama upet ya. Muncul obat nyamuk, didirikanlah pabrik obat nyamuk yang di situ menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Oh, ternyata ada maksudnya. Dan yang lain tentu. Yahabu liman yasha inasa. Dia Allah memberikan anak liman kepada orang yasha yang Allah kehendaki inasa, anak perempuan. Wa yahabu, dan Allah memberikan anak liman kepada orang yasha yang Allah kehendaki ad-dzukura, anak laki-laki. Au yuzawijuhum, atau dia Allah menganugerahkan kedua kepada mereka manusia dzukronan wa inasa, diberi anak laki-laki dan juga anak perempuan. Wa yaj'alu, dan Allah menjadikan man terhadap orang yasa'u yang Allah kehendaki hakima, sebagai orang yang hakim, yaitu orang yang tidak punya keturunan, atau disebut dengan mandul. Innahu, sesungguhnya dia Allah alimun, maha mengetahui, qadirun, Allah maha kuasa. Asy-Syura ayat 49-50. Nanti dicek tafsirnya ini. Baik, kita sedikit berdalam. Anak adalah anugerah yang Allah kehendaki. Jadi anak itu anugerah, anak itu juga amanah. Ada yang ketiga, Allah ingatkan, anak itu bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Fitnah di sini adalah ujian. Bahkan ada juga, naudzubillah dzalik, anak itu menjadi aduhul lakum, menjadi musuh. Naudzubillah dzalik. Anak adalah anugerah yang Allah kehendaki. Bapak Ibu, ada 4 realitas sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada seseorang atau pasangan suami istri diberi anak laki-laki saja, tidak punya anak perempuan. Ada di sini? Ibu-ibu, ada yang punya anak laki-laki tak? Ada yang masih bayi? Hati-hati, leknya ini cerono gitu. Ada anak itu leknya cerono langsung nguyuh. Akhirnya ibu iraup. Itu anak laki-laki. Punya anak laki-laki 2. Ingin anak perempuan. Dicoba yang ketiga. Ternyata keluarnya laki-laki. Saya punya teman, ibu-ibu, bapak-bapak, punya anak laki-laki 2. Terus bilang ke istrinya, ini perlu nambah supaya ada yang cewek. Maka hamillah istrinya. Dia berharap betul, bahkan agak yakin kalau yang ketiga itu anaknya perempuan. Gak ngerti dasarnya apa. Apa makanan yang dikonsumsi. Terus disiapkan nama. Disiapkan namanya Aminah. Tapi beliau berdua gak mau USG. Supaya penasaran. Disiapkan nama
Aminah. Begitu lahir ternyata laki-laki. Gak Sido Aminah. Diganti Muhammad Amin. Akhirnya 3 laki-laki semua. Nggak mungkin nambah, sekarang usia sudah 60. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata yang ketiga ini, laki-laki ini anugerah dari Allah. Arif pinter, di sekolah nonang alimin, di Jogja ya. Di sekolah dia alimin, terus sekarang melanjutkan ke Mesir. Anugerah. Pada saat masih kecil gelo, bikin anak wedok kok oleh lanang. Sekarang bersyukur yang ketiga ini memiliki kelebihan dan keunggulan daripada sebelumnya dalam aspek pendidikan. Bisa sekolah ke Kairo, Al-Azhar, Mesir. Amin ini yang sebelumnya diberi nama Aminah. Bersyukur yang punya anak laki-laki semua. Ada 6 itu laki-laki semua. Itu bisa bikin klub voli ya, bola voli. Yang kedua, ada sebagian keluarga itu diberi anak perempuan saja. Ada sini Pak, yang Bukoni Putri Santen ada ya? Ada. Saya itu anak saya 2 putri semua. Saya di rumah paling ganteng ya, di rumah. Kalau sini saya ingin bapak-bapak putri semua. Senang kalau pas jalan-jalan tuh saya diiringi oleh 3 bidadari, istri saya, 2 anak saya. Senang ya. Yang 2 anak wedok itu senang, opet, raten ya. Dan nogono baju tuh bisa macam-macam gitu. Anak lanang itu cukup baju takwa Pak, nggih kopiah putih, sarung, tapi lek wedok nggih. Lek lebaran itu ya banyak itemnya. Apalagi sekarang nggak perlu nunggu lebaran. Cukup Shopee. Akad kokat paket. Ini keluar aneh ya, buat uangnya gitu. Tapi anak itu membawa rezeki Pak. Mereka punya rezeki sendiri yang melalui kita, harus yakin itu. Gitu. Jadi tetap bersyukur walaupun anaknya perempuan. Saya bersyukur. Ketika ditanya apa nggak pingin laki-laki, saya terserah Allah ya, terserah Allah. Dikasih laki-laki, saya bersyukur. Tidak dikasih ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah salah satu dari sekian cucu saya itu ada yang laki-laki. Jadi enak Pak. Karena ada orang tuh punya anak perempuan saja, terus bikin anak laki-laki. Akhirnya terapi sesuai dengan yang ia pahami. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anaknya itu lahir dalam kondisi yang tidak semestinya. Secara ini kurang sempurna. Artinya kalau kita minta pada Allah, tetap minta yang terbaik. Apalagi jangan sampai memaksa-maksa Allah dengan bahasa kita. Terus pokok aku begitu anak-anak, begitu lahir ternyata tidak sesuai harapan. Ada juga begitu lahir anaknya sehat, terlalu sehat, nggak muli-muli. Bolak-balik diceluk kantor polisi, sing nolong pelem, sing nolong helm, sing tukaran, tawuran, lalu gua penjalu karyawan. Jadi terima Bapak Ibu, pandai-pandailah mensyukuri apa yang ada pada diri kita terkait anak itu. Dan yang ketiga, diberi anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Apakah ini ideal? Bisa dikatakan ideal menurut manusia. Insya Allah ada di sini. Anak pertama laki,
anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Apa arane Bu? Sendang kapit panjuran. Atau sebaliknya, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Apa arane? Panjuran diapit sendang ngono ya. Enggak pakai paham ya. Ini. Nah, ini Allah beri anugerah dengan dua jenis ini. 1, 2, 3 sampun, ada yang keempat. Ini juga membutuhkan waktu untuk menerimanya. Allah menjadikan hamba yang Allah kehendaki, semua di situ ada kalimat mayyasya'u, yang Allah kehendaki. Ada sebagian Allah kehendaki tidak punya anak, yaitu akimah, yang kita sebut dengan mandul. Kalimat yang harus dikedepankan adalah mayyasya'u. Coba kita lihat lagi ayatnya ini. Sini ada kalimat wa yaj'alu. Kalau tadi yahabu Allah berikan, yahabu Allah berikan. Di sini yaj'alu Allah jadikan. Siapa yang Allah jadikan? Man, orang yasau yang Allah kehendaki dijadikan apa? Akimah, tidak memiliki keturunan. Itu kehendak Allah, Bapak Ibu sekalian. Ketika pada akhirnya sebuah pasangan suami istri tidak memiliki anak, itu Allah kehendaki, dan kita juga harus menguatkan ketika yang bersangkutan itu masih belum kuat untuk menerima sebuah kenyataan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, untuk mengatakan akimah itu tidak boleh tergesa-gesa. Saya punya teman tuh 10 tahun itu dia tidak tentang ayah ibunya. Ayah ibunya itu 10 tahun nggak punya anak. Sampai dilakukan oleh ramai-ramai 10 tahun sudah itu. Terus ternyata bukan akimah, bukan mandul. Allah beri itu tahun ke-11. Nunggu lama gitu tahun ke-11 tuh punya anak. Begitu pecah telur, punya hamil ya, punya, itu ternyata tidak bisa berhenti. Bentahun meteng, metengi bapak ya, sing tak bentahun meteng sampai berapa? 7 atau 8 itu, langsung mercel ya. Bentahun itu sing cilik durung gede, dan Jawa kesundulan, mulai hati-hati. Nah ini artinya kita nggak boleh nyimpulkan ini mandul tidak sebelum semua usaha itu berakhir atau sebelum kehidupannya itu berakhir. Ini buktinya 11 tahun orang Lamongan. Yang kedua, saya punya teman juga senior saya di Kemenak ya. Itu aslinya kurus Pak. Kurusnya seperti Mas ini. Ya, kurus. Nikah, terus udah punya anak sekian tahun. Tapi akidahnya kuat Pak. Yang ia lakukan adalah terapi ke dokter. Katanya itu terapi hormonal. Hormonnya ditingkatkan, dianalisa ini hormonnya kurang kuat. Jadi orang kan gak punya anak itu banyak penyebab katanya. Ada yang kena hormon, ada yang kena kesibukan, sehingga nyuwun sewu ya spermanya nggak berkualitas, terlalu banyak beban. Ya, itu laki-laki, yang perempuan juga gitu. Kalau banyak masalah itu menstruasinya bisa nggak tertib. Hanya dia terapi hormonal. Yang aslinya kurus Pak menjadi gemuk, segemuk saya ini. Begitu terapi hormonal, dua-duanya sama-sama menjadi besar. Terus nggak punya anak, terapi hormon itu. Sampai suatu ketika ada temannya bilang ke dia, ayo ikhtiar
Kira pas sudah ikhtiar, ayo kita pikirkan mendatangi seseorang, katanya dia itu sudah terbukti orang nggak punya anak itu dengan terapi yang ia lakukan itu bisa punya anak. Karena yang ngajak itu teman dekat, iya-iyakan. Tetapi dia khawatir, ojo-ojo yang dimaksud terapi di sini adalah dukun. Karena beliaunya akidahnya kuat, Pak, nggak mau ke dukun. Dia menggunakan yang rasional ya, dokter. Dia ragu, jangan-jangan saya nanti diajak dukun. Lalu berangkatlah mereka berdua ke tempat seseorang. Alhamdulillah, ternyata pada saat itu yang bersangkutan tutup, nggak buka praktek karena hari Jumat. Alhamdulillah, nggak situ ketemu. Itu iso-iso dukun. Beliaunya sangat takut kalau yang lakukan itu adalah musyrik. Hadirin muslimin rahimahullah. Beberapa saat setelah itu dia dikasih tahu oleh istrinya kalau dia sudah telat, tidak menstruasi, yang artinya hamil. Alhamdulillah, berkat apa tadi? Berkat terapi hormonal. Tapi resikonya urus jadi gemuk dan gak bisa balik urus. Hamil, Pak, balik urus ini. Saya dulu 45 kilogram, sekarang jadi 90. Gak bisa balik. Masa suka sarapan tetap lemah. Akhirnya punya anak, Pak. Dia ketika itu bernada, berujar ya, pokoknya aku lek duwe anak lanang atau wedok, saya kasih nama hadiah. Tak kasih nama hadiah karena saking lama nunggu. Begitu lahir, Pak, anaknya perempuan, diberi nama hadiah. Kata temannya, Mas, tak cocok, musuh nih, uang hadiah. Hanya dikreat, diberi nama Hadiyatullah. Nah, rada api lagi. Hadiah dari Allah. Jadi namanya Hadiyatullah, bapaknya namanya Ahmad Hidayatullah. Apa? Hadiyatullah binti Ahmad Hidayatullah. Hanya punya anak yang satu-satunya itu, itu nggak punya lagi, Pak. Dua mana. Pelajaran dari cerita tadi bahwa kita nggak bisa mengatakan seseorang itu mandul sebelum semua upaya diikhtiarkan. Yang kedua, ikhtiar itu harus dilakukan. Karena sekarang sudah modern, maka kita konsultasinya ke dokter kandungan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab itu? Yang ketiga, kira-kira ada langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa punya keturunan. Kemudian yang keempat, hindari cara-cara yang mengandung musyrik, karena itu pasti sesat dan hasilnya gak jelas. Malah di tempat lain malah kena mesum, kan? Kena dukun mesum. Nah ini, baik. Surat apa lagi? Asy-Syura ayat 49-50. Oke, nanti dibuka-buka di tafsir websitenya itu ada. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini anak itu kalau kecil lucu itu jadi. Potret anak-anak siap hadapi masa depan. Dari sekian anak ini Bapak Ibu, ini nggak sama walaupun ada yang mirip. Bapak lihat wajahnya saja nggak sama. Dari sini dapat kita ambil pengertian atau pemahaman bahwa anak itu lahir membawa potensi masing-masing. Seandainya Bapak Ibu memiliki beberapa anak, maka potensi yang dimiliki itu pasti berbeda walaupun mungkin ada kesamaan. Itu potensi. Yang kedua, karakternya beda. Yang ketiga, oleh karena potensi karakter berbeda, maka perlakuannya harus disesuaikan. Yang keempat, Bapak Ibu nggak boleh memaksa-maksakan.
Wong anak potensinya PS mau jadi dokter. Ya menderita kabeh, anaknya menderita, orang tuanya menderita. Ikut saja potensi yang Allah sudah given, Allah beri itu. Anak saya ini, walaupun saya dokter, ternyata anak saya nggak bisa jadi dokter. Jadi apa? Jadi politikus dan seterusnya. Dari situ pula, antara satu dengan yang lain itu beda, maka Bapak Ibu harus bijak. Bijak menerimanya, bijak menyikapinya. Dan jangan sampai membanding-bandingkan. Jangan sampai keceplosan membanding-bandingkan di hadapan anak. Nanti itu sebuah penderitaan dan Bapak Ibu pasti dibenci. Jangan sampai mengatakan ke si adik, "Dek, kamu gak seperti kakak sih." Nah, jangan. Adik sama kakak beda. Ketika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, "Dek, kamu gak seperti kakak." Adiknya akan mengusik kakaknya, yang menjadi penyebab sang kakak itu menjadi penyebab bagi adik itu disudutkan oleh orang tuanya. "Kak, kamu gak seperti adik." Sebaliknya, kakaknya akan marah. Bisa saja kakaknya itu jahat kepada adiknya karena adik menjadi penyebab orang tuanya itu membanding-bandingkan. Hati-hati nih, sampai kapanpun itu. Sampai anak itu berkeluarga, panjenengan gak usah banding-banding. Lesing gede ku lek teko mesti nggawa apa. Wis nomor loro iki gak nggo apa-apa tapi mulih nyamping sebentar. Hati-hati Bapak Ibu nggih, gak podo tuluskan wis. Hati-hati. Karena rezeki orang itu tidak sama, kondisi di dapur orang itu nggak sama. Jadi umpamanya di batin, pokoknya nggak usah banding-bandingkan. Nanti keceplosan. Panjenengan omong-omongan sama suami istri, nanti lama-lama keceplosan. Karena Allah ciptakan itu beda. Satu pedaringan ya, itu beda. Cara PT itu satu pedaringan dok itu, metune ana sing putih, ana sing ireng, ana sing hitam putih. Tentu tetap ada beberapa kesamaan karena kita mengenal teori gen ya. Di Al-Quran ada gen itu. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Jadi ada gen yang diturunkan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya, bahkan kakek neneknya. Oke. Dari sini saya ulangi, hati-hati jangan membanding-bandingkan. Hati-hati. Makanya kita diajari psikologi anak itu supaya hati-hati. Karena kalau salah omong, apalagi dibanding-bandingkan, itu bekasnya itu lama, bisa tidak hilang. Dzurriyyah thayyibah, semua orang menginginkan keturunan yang baik, keturunan yang saleh dan salehah. Bahasa Arabnya soleh, solehah. Sing Arab tenan solih, be solihah. Keturunan adalah anak dan cucu serta seterusnya ke bawah. Disebut dengan al-far'un, al-far'u atau al-furu'. Sedangkan yang ke atas namanya al-usul. Kita tidak menginginkan meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana dalam Al-Quran di An-Nisa ayat 9 nanti kita bahas. Jadi kita sekarang menggunakan dzurriyyah. Kalau walad itu anak Bapak Ibu. Ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Di sini kita menggunakan dzurriyyah. Apa maksudnya? Yang kita inginkan bukan hanya anak kita, tapi seluruh keturunan kita itu kita berharap semua adalah dzurriyyatan thayyibah, soleh dan solehah. Nah, ini wujudkan generasi kuat, bukan generasi lemah. Data saat ini Bapak Ibu, dari 4 penduduk Indonesia adalah pemuda. Jumlah 65,82 itu pemuda. Usianya 16-30 tahun. Tinggalnya 24 di pedesaan, 23 di kota. 24 adalah 24% laki-laki,
Ini yang pemuda loh ya. Artinya apa Bapak sekalian? Generasi muda yang saat ini ada ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau konteks ke Indonesia, nanti kita mengenal yang namanya Indonesia Emas tahun 2045. Kira-kira Bapak Ibu 2045 masih ikut kajian apa lagi? 2045 masih paling ya? 100. Saya 2045 itu umur 71. Bapak umur pinter. Lek saya kini sepidak ya. Karena nambahi. Jumlahnya banyak Bapak Ibu pemuda itu. 65 juta, hampir 66 juta. Ini pemudanya, belum anak-anak di bawah balita itu. Artinya pemuda itu harus disiapkan, harus diupayakan supaya menjadi anak yang baik, dididik yang baik, dibina yang baik, sehingga menjadi dzurriyyah thayyibah atau tadi disebutkan dengan anak keturunan yang soleh dan soleh. Bagaimana cara mewujudkannya? Di Al-Quran, di hadis, di nasihat-nasihat ulama itu sangat banyak tentang anak. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, didiklah anak sebagaimana Nabi Yakub mendidik anak-anaknya. Nah, ini terdapat di surat Al-Baqarah 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir? Syuhada itu hadir, menyaksikan. Ketika hadara Yaqubal mautu, telah datang tanda-tanda kematian terhadap Nabi Yakub. Ibu, bapak, Nabi Yakub itu sinten? Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Oke. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu nama lainnya, Bapak Ibu, Israel. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub, sehingga dipanggil di Al-Quran ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya ya banyak. Yang kita tahu yang disebut di Al-Quran itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya adik namanya Benyamin. Benyamin anaknya Nabi Yakub, bukan Benyamin eta Yahu single kedua itu. Nah, Nabi Yakub Ma'asyiral muslimin rahimahullah adalah hamba Allah yang berhasil mendidik putra-putranya, anak-anaknya dengan baik. Apa indikasi keberhasilan Nabi Yakub mendidik anak-anaknya? Ada keberhasilan yang tersampaikan ketika Nabi Yakub alaihissalam hendak meninggal, ada tanda-tanda kematian. Nabi Yakub ingin meyakinkan, menenangkan hatinya terkait masa depan anaknya. Beliau mengatakan, "Mata butuh Nabi Ba'di, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati?" Jadi yang dipegang itu, kadang-kadang kita itu kalau mikir kan bukan itu gitu. Oleh apa mati, oleh itu mati. Awakmu manggon di apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai. Nabi Yakub gak tanya itu. Yang ditanya bukan urusan materi, bukan urusan harta benda warisan. Yang ditanya adalah mata budu nembadi.
Nabi Yakub ingin meyakinkan bahwa akidah ibadah anak keturunan itu adalah akidah dan ibadah yang benar. Nabi Yakub meminta penegasan dan kepastian. Wahai anakku, ma ta'budun lebadi, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti. Karena pendidikan akidah dan ibadahnya sangat kuat dan berhasil, mereka dengan kompak, nak buduh wahai ayah, nak buduh kami akan beribadah, akan menyembah ilahaka terhadap Tuhanmu. Tuhannya Nabi Yakub tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaika, dan Tuhan leluhurmu yaitu Ibrahim, Tuhan yang disembah oleh Nabiullah Ibrahim, wa Ismaila, dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, wa nahnu, kata anak Nabi Yakub, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Jadi jawaban yang menenangkan, menenteramkan di usia senja menjelang wafatnya itu ada jawaban kepastian kalau keturunan akan beribadah kepada Allah, berakidah dengan baik dan kuat dengan akidah tauhid. Tentu Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Nabi Yakub ini tidak instan, tetapi melalui proses yang panjang mendidik putra-putranya dengan baik itu akidah maupun ibadah serta akhlakul karimah. Itu yang pertama. Yang kedua, hindarkan anak keturunan dari sifat-sifat lemah. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9. An-Nisa surat keberapa Ibu? Pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Yang ketiga Pak Ali Imran. Yang keempat An-Nisa. Jadi di Al-Quran itu ada surat An-Nisa yang artinya perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal. Surat laki-laki tidak ada Pak. Ini yang mengilhami di Indonesia itu setiap ada kementerian, departemen itu ada dharma wanita. Ada dharma wanitanya. Enggak ada dharma pria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu takut seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka, artinya ba'da wafatihim, setelah mereka meninggalkan apa? Dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah. Khafu 'alaihim, mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Falyattaqullaha, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah berkata dengan perkataan yang lurus atau benar. Di sini ada kalimat wal yakhsa. Ini termasuk fi'il amar, perintah. Harusnya kita itu tidak tenang. Harusnya kita itu khawatir. Bahasa Jawa, harusnya kita itu ketir-ketir. Ojo-ojo untuk anakku, putuku itu bukan orang yang baik. Atau dzurriyyatan dha'afan, orang-orang yang lemah. Karena khawatir, maka perlu dilakukan langkah-langkah supaya mereka itu tidak lemah. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan agar kita tidak meninggalkan di belakang kita ba'da wafatina. Setelah kita meninggal, kita meninggalkan apa? Dzurriyyatan dha'afan, keturunan yang lemah. Saya pernah membaca sebuah tulisan di Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah itu besar Pak. Sekarang Suara Muhammadiyah itu punya hotel, namanya SM Tower. Suara Muhammadiyah Tower. Besar Pak. Tanggal 1-2 kemarin saya di sana ada acara di GPI. Jadi dari majalah berkembang menjadi bisnis,
itulah Islam berkemajuan, betul-betul maju. Di Suara Muhammadiyah itu disampaikan seperti ini. Ada 5 kelemahan yang harus dihindari dari generasi muda. Yang pertama, Bapak Ibu, ad-dhaifu fil ilmi, lemah ilmu. Lemah intelektual, artinya bodoh. Islam menempatkan ilmu itu sebagai satu hal yang sangat penting. Ada iman, ada amal. Maka di tengah-tengah itu ada ilmu. Ketika kita sudah beriman, sebelum beramal, maka ilmunya harus kita pegang. Di samping Islam menempatkan ilmu itu sedemikian tinggi kedudukannya. Yang kedua, ad-dhaifu fil mali, lemah harta. Jangan sampai generasi kita itu miskin, tidak mandiri. Maka Bapak Ibu, ajarilah putra putri kita supaya mandiri. Tidak sekedar diberi, tapi diajak berpikir bagaimana nanti cara mencari rezeki yang baik. Disampaikan kalau kehidupan itu butuh harta. Disampaikan kalau kebutuhan itu juga agak keras. Apalagi dunia kerja. Sehingga mereka punya mental yang kuat. Ad-dhaif fil mal ini menjadi perhatian Islam. Apa buktinya? Di dalam Islam kita diingatkan jangan sampai kita itu meninggalkan anak yang miskin. Ada beberapa ketentuan yang mendukung ini. Satu, di dalam kita di dalam kita berwasiat, kita tidak boleh mewasiatkan seluruh harta kita. Bapak Ibu semangat, hartaku kuwabet awak-awak. Kata nggak boleh. Nabi menyampaikan, fasulusun. Kalau kamu mau berwasiat, cukup sepertiga dari seluruh harta yang kita miliki. Fasulusu kasir, sepertiga itu sudah banyak. Ini membuktikan jangan sampai anak itu nggak memiliki apa-apa, karena harta kita diwasiatkan semua. Ini terkandung pelajaran bahwa mereka juga harus dibekali dengan harta. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, sesungguhnya bukan itu ya. Yang paling penting bagaimana anak itu mandiri. Warisan juga hak anak, tapi memang sebaiknya anak itu nggak ngarep-ngarep warisan. Apalagi ngarep-ngarep kok nggak dapat warisan, ya mesti ayo Bapak Ibu mati, Ibu mati. Itulah potong bedulano. Ini Islam. Yang kedua, Islam itu mengajari kita keseimbangan. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Faidatu dari sholatu fantasimu fil ardi wa taufiqillah. Jika engkau telah menyelesaikan sholat, maka bertebaranlah engkau di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Nah, ini ajaran apa? Ajaran tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ad-dhaifu fil jismi, lemah fisik. Jangan sampai putra putri kita itu lemah, fisiknya nggak sehat, ngantuan, gampang kesel, yang paling sorot itu gampang sambat, isu sambat, awan sambat, kaki turu ya saya sambat, tangi turu, sambatan loro geger. Apa bukti Islam itu memperhatikan fisik yang kuat? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seorang ibu yang hamil untuk sehat bagi pertumbuhan janin yang dikandungnya, Islam memberi rukhsah, keringanan berupa orang yang hamil boleh tidak puasa, supaya asupan gizi yang diberikan kepada janin yang dikandungnya itu terpenuhi dengan baik, sehingga enggak stunting ya. Yang kedua, ibu yang memiliki anak kecil
yang masih membutuhkan ASI, Islam mengajari wal walidatu yurdina haulaini kamilaini. Hendaklah para ibu itu menyusui auladahunna, putra-putrinya itu haulaini kamilaini selama 2 tahun secara sempurna. Berapa bulan, Bu? 24 bulan. Karena ASI itu tidak bisa tergantikan dengan air susu ibu, tidak bisa tergantikan oleh air susu sapi. Nggak bisa. Kandungannya nggak bisa, pendekatannya nggak bisa. Pendekatannya itu air susu sapi itu pakai dot, pakai ASI itu kan dikeloni. Maka kedekatan anak itu tidak akan bisa luntur karena mereka menyusu langsung kepada ibu. Setiap hari mereka didekap dan didekap. Nah, pada saat usia seperti usia disusui, maka sang ibu pun diperbolehkan tidak puasa supaya asupan gizi melalui ASInya itu terpenuhi dengan baik. Dan tentu orang menyusui itu kan berat, tidak boleh makan macam-macam. Saya sedang nyusoni ke oleh mangan pedes, Bu, untuk anaknya. Kenapa? Lepas nyusui ke oleh mangan duren. Wetenge arep panas, mangan tewel wetenge bededeg ya. Tapi ono ibu-ibu sing telap-telap gak peduli. Mboten nggih. Ngoten Pak, abot wong nyusoni Pak nggih. Bapak yang mangan sembarang kan hubungannya belas ya. Lek ibu yang menyusui itu kate mangan jangan tewel itu ya mikir-mikir ya. Kate mangan telo mikir-mikir. Lek panjenengan mangan sembarang anaknya tetap gak pengaruh. Makanya kedudukan ibu itu 3 tingkat dibanding ayah, karena seperti itu. Yang keempat, ad-dhaifu finuluk. Lemah dalam akhlak, tidak bermoral, tidak mengerti sopan santun, sehingga timbul kenakalan remaja seperti akhir-akhir ini. Suka karu-karuan. Kalau kita melihat di beberapa sudut kota itu, perilaku pemuda itu seperti itu. Menakutkan. Maka kita berkewajiban mengawal putra-putri masing-masing. Karena kalau mikirkan yang lain kita pusing. Tapi bagaimana anak kita itu nggak katut gitu. Bagaimana anak kita itu nggak terjerumus kepada kenakalan remaja. Yang kelima, ad-dhaifu bil iman, lemah iman, kelemahan yang sangat mengkhawatirkan. Makanya pelajaran yang pertama sesungguhnya yang ditanamkan kepada anak adalah pelajaran akidah, keimanan dan ketauhidan. Inilah 5 kelemahan yang harus dihindari. Baik, yang ketiga, kuatkan fondasi spiritual dan doa. Ada beberapa doa Bapak Ibu. Yang pertama, berdoalah seperti doa Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa begini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, untukku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'ai, zat yang maha memperkenankan doa. Doa ini Bapak Ibu sekalian dibaca bagi yang merencanakan punya anak. Dibaca bagi orang yang sudah punya anak. Supaya anaknya itu oleh Allah dibimbing, dicetak menjadi dzurriyyatan thayyibah. Dan memang yang ideal memang ketika merencanakan sudah baca ini. Bahkan baca ini Bapak Ibu nggih, pesankan kepada putri panjenengan yang belum nikah itu sudah baca ini. Putra putri Bapak Ibu sing jaka sama perawan tuh suruh baca ini. Nanti pada saatnya ketika sudah menikah dan dianugerahi anaknya termasuk kategori thayyibatan, dzurriyyatan thayyibah. Pernah saya sampaikan di beberapa tempat, ada seseorang Bapak Ibu yang misalnya seseorang itu pergi ke rumah temannya. Pada saat di rumah teman,
manjinglah sholat fardu gitu. Nah, pada saat sholat fardu manjing adzan dikumandangkan, anak-anak dari temannya itu tanpa disuruh itu langsung ambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Sementara dia yang berkunjung itu berpikir, anakku kok gak ngono ya, anakku lekon sholat tuh bolak-balik ngomong si bu sholat, si mas sholat, si entar kok mana subuh. Lah ini tanpa disuruh langsung sholat. Maka orang yang bertamu tadi penasaran, apa kira-kira kiatnya supaya anak itu bisa sregep dan semangat sholat. Dia mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya anak saya itu menjadi anak yang soleh-solehah, ahli sholat. Kapan doanya? Dulu ketika saya masih perawan, sudah minta kepada Allah. Jadi mintanya jauh sebelum nikah. Sudah minta dzurriatan thayyibah. Artinya kekuatan doa itu harus dilakukan sejak awal. Walaupun kok sudah minta anak padahal belum nikah. Nah, ini buktinya. Cerita tadi. Yang kedua, berdoalah seperti doa Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku yang berdoa ya. Wa min dzurriyyati, dan anak cucuku dijadikan apa? Muqimas sholat. Orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana ya Tuhan kami, wa taqabbal du'ai, perkenankan, kabulkan doaku. Nah, ini doa penting banget. Karena umumnya Bapak Ibu, banyak orang tua yang mengeluh terkait keadaan sholat putra putrinya. Yang pertama gak sholat, yang kedua gak cakep, yang ketiga males. Maka doa ini menjadi doa yang mestinya kita baca setiap waktu, dan ketika membaca hadirkan hati panjenengan ingin panjenengan menjadi muqimah sholat, kita ingin putra putri kita juga muqimah sholat, penegak, pendiri, istiqomah dalam melaksanakan sholat. Berdoalah seperti doa Nabi Ibrahim yang kedua, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ibrahim dikabulkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dzurriyyahnya sudah jelas, dzurriyyah Ibrahim adalah Ishak, Ismail, Yakub, siapa? Yusuf dan seterusnya. As-Saffat ayat 37. Hafal nggih? Rabbi habli minas sholihin. Baik, berikutnya berdoalah dengan doa yang dibaca oleh ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur rahman, salah satu ciri ibadur rahman, ia berdoa kepada Allah dengan doa yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan ya. Sini istri, pasangan dan keturunan kami sebagai qurrata ayun, penenang hati, penyenang hati, dipandang tuh enak ya, karena soleh, sukses, marem tenteng dan bangga. Alhamdulillah arek-arek sukses, alhamdulillah arek-arek nunut, manut ya, arek-arek itu pokoknya enak lah. Waj'alna lil muttaqin imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibadur Rahman, nanti dicek halaman Al-Furqan ayat 74. Yang keempat, peran ibu sangat besar dalam mewujudkan dzurriyyah thayyibah. Jadi pendidikan yang pertama itu disampaikan al-ummu madrasatun.
Ibu adalah sebuah madrasah. Ada yang mengatakan al-umum madrasatul ula. Ibu adalah sekolahan pertama. Ida a'dataha a'datta sya'ban taibal a'rab. Jika engkau menyiapkan dengan baik, maka engkau telah menyiapkan sebuah bangsa yang mulia. Jadi ibu ini dikatakan imadul bilad, tiang negara. Karena begitu pentingnya termasuk di dalam membentuk karakter seorang anak itu di ibu. Yang kelima, pendidikan dan pembinaan karakter yang harus ditanamkan pertama adalah penanaman pendidikan akidah atau tauhid. Tentu dengan cerita, dengan kisah, dengan pembiasaan. Kemudian pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Jangan lupa Al-Qurannya harus, anak-anak itu harus bisa baca Quran. Sebelum bisa renang, Al-Quran didahulukan. Sebelum bisa komputer, Al-Quran didahulukan. Semua penting, tapi Al-Quran menjadi yang terpenting. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, mengajarkan dan pembiasaan ibadah. Kalau Ramadan masih kecil, belum wajib puasa, biasakan dia puasa. Mungkin puasa kuduk, puasa asar. Syukur-syukur sudah biasa maghrib, walaupun dia sudah belum balik atau masih belum berkewajiban. Yang keempat, mendidik anak sesuai usianya. Artinya, pendekatannya itu harus sesuai. Bahasa yang digunakan sesuai dengan alam pikirannya. Khatibun nasa biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kapasitas intelektualnya atau sesuai dengan perkembangannya. Yang kelima, memilih lingkungan sosial yang baik. Jangan sampai anak-anak kita itu bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Kejahatan, kebiasaan buruk, perilaku yang tidak baik termasuk kenakalan remaja itu semua bermula dari salah lingkungan, salah pergaulan, salah teman. Jika anak itu kumpul dengan orang-orang yang suka belajar, maka dia otomatis mau tidak mau dia akan terpengaruh dengan lingkungan belajar itu. Tetapi jika dia berkumpul dengan anak-anak yang malas sholat, lama-lama dia juga akan malas sholat. Kalau ada penelitian anak-anak SD yang rokokan itu, si SD rokokan gitu, itu ya kena teman. Iya gak langsung tutup, satu rokok tapi kayak 10 orang, sak sedotan, sak seruputan. Yang keenam, keteladanan orang tua. Orang tua tentu meladani. Kalau kita ngajak sholat Bapak Ibu, bagaimana caranya? Li sholat. Tidak. Li ayo sholat. Kalau ayo berarti bapaknya sudah siap, ibunya sudah siap. Li ayo sholat. Bapak gak sholat. Si bapak si hapian. Bapak hapian anaknya kon sholat. Li sholat bapak gampang kok. Bapak wis tuwuk. Jadi kalau ngajak itu bapak wis wudu. Ini keteladanan. Sehingga hati-hati di rumah, karena di rumah itu direkam, ditiru oleh anak-anak, apalagi anaknya masih kecil. Kebiasaan orang tua itu akan ditiru. Kata pepatah apa? Kaifa yastaqimu dillu wal audu awaj. Bagaimana sebuah bayangan itu untuk membentuk generasi yang saleh-salehah diperlukan keteladanan dari orang tua. Kaifa yastamidillu wal yastakimudillu wal audu awaj. Bagaimana sebuah bayangan itu bisa lurus bila sang pohon yang punya bayangan itu memang bengkok. Bagaimana anaknya bisa soleh-solehah sementara orang tuanya belum soleh-solehah. Sementara anak itu adalah bayangan. Mari kita ikhtiar, kita jadikan diri kita itu sebagai orang yang soleh-solehah dengan harapan anak-anak kita menjadi bayangan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, pas 1 jam tidak ada kebanggaan yang paling membanggakan kecuali anak yang soleh dan soleh. Anak yang soleh dan soleh adalah invest dunia dan akhirat yang akan mendoakan kita dan akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saya kembalikan ke MC.
Jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, insya Allah masih ada beberapa saat ke depan. Monggo Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Dunia sejuta pun. Tapi saya yakin semua Bapak itu menggerakkan agar soleh-soleh. Tapi walaupun keturunannya orangnya soleh, keturunan orang yang alim, baik juga ya tidak soleh. Terima kasih. Baik. Yang kedua dari ibu, Mas ada ibu satu. Oke, satu. Boleh tiga. Monggo. Kalau saya longgar, Bapak Ibu, mungkin nggak longgar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam memperoleh amal soleh di antaranya harus menyusui lingkungan belakang. Iya betul. Dan masalah ini banyak justru yang tidak menyusui. Bagaimana alternatif berarti dari menyusui? Oke, satu lagi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami belum melakukan kita pertanyaan. Bila kita mempunyai anak masuk, lalu apakah doa kita sama dengan doa Oke. Baik. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak siapa? Pak Eko, ya. Bagaimana terkait dengan Udhuni Astajib Lakum melihat realitas ya, bahwa ada sebagian orang itu baik, ternyata anaknya tidak sebaik orang tuanya. Sementara orang tua itu sudah berdoa. Oke, Bapak, itu realitas. Makanya kewajiban kita melakukan langkah-langkah tadi, mendidik, membimbing anak itu supaya baik. Ketika mendidik pun ada dua macam, gitu. Pendidikan di keluarga itu ada pembiasaan, sehingga di keluarga itu tidak ada pelajaran khusus, tapi melalui pembiasaan-pembiasaan. Yang kedua, dididik secara formal, maka Bapak Ibu titipkan putra-putri kita di lembaga pendidikan yang menguatkan akidah, karakter atau moral. Pilihlah sekolah yang di situ menguatkan akidah dan moral. Insya Allah Muhammadiyah sangat memiliki lembaga seperti ini. Lalu yang berikutnya itu ikhtiar kita dengan langkah-langkah tadi. Lalu yang kedua adalah ditopang dengan doa-doa tadi. Tadi doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim tadi ada dua tadi, kemudian doa ibadur rahman. Maka itu adalah kewajiban kita membimbing, mendidik dan mengawal dengan doa. Dengan harapan kita betul-betul memiliki dzurriyyatan thayyibah. Ketika seandainya naudzubillah min dzalik ada seseorang sudah melakukan itu, ternyata anaknya tidak seperti yang diharapkan, maka kita ingat apa yang disampaikan Allah, bahwa bisa jadi, ini bisa jadi ya, anak itu saat tersebut adalah fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ini nggak bisa diselesaikan, anak itu menjadi musuh,
menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk melakukan kebaikan. Maka bapak tetap tidak boleh disimpulkan ini akhir dari semua. Maka tetap harus dilakukan upaya-upaya termasuk pendekatan-pendekatan dan doa supaya anak ini segera kembali ke jalan yang benar sesuai dengan yang kita harapkan. Dan itu nggak mudah. Biasanya kalau nggak cocok tuh ya wis gak iso komunikasi, gak iso dituturi. Maka tetaplah berdoa, tetaplah cari kesempatan supaya anak yang saat ini, saya katakan saat ini tidak baik, atau kita lebih tepatnya belum baik, suatu saat dan mudah-mudahan segera dia menjadi anak yang baik. Jadi itu Pak, jadi kita katakan saat ini anak itu sedang menguji kita. Anak ini sedang dalam kondisi menjadi ujian bagi kita, bahkan musuh. Nah, tetap berharap 1 tahun ke depan dan seterusnya anak itu menjadi berubah baik. Dan itu banyak Pak. Biar anak yang wakal saiki jadi orang yang paling sergap bahkan ngalami bapak itu yang pertama. Untuk yang ibu tadi, bagaimana di Al-Quran di Al-Baqarah itu kalimatnya wal walidatu yu'dina. Di terjemah-terjemah itu dimaknai hendaklah. Hendaklah artinya itu anjuran yang sangat seorang ibu itu bisa memenuhi hak anak untuk disusui selama fi amaini atau halaulaini di dalam 2 tahun yang sempurna. Tapi seandainya ketika ada kendala yang ternyata orang tua itu tidak bisa menyusui, maka tentu tidak sampai berdosa. Cuma ada sesuatu yang mungkin kurang sempurna. Di zaman-zaman era Nabi Muhammad sendiri, itu banyak ibu-ibu itu juga tidak bisa menyusui putra-putrinya. Sehingga ketika itu ada yang namanya murodoah. Jadi anaknya itu disusukan ke orang lain yang juga sama-sama punya anak kecil. Seperti Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi memang ada situasi yang membuat orang itu tidak menyusui. Maka salah satunya ketika itu dititipkan ke orang lain. Nah, tentu di sekarang Pak, sekarang ini terjadi mbak-mbak yang masih muda yang bekerja itu tidak bisa sepenuhnya menyusui anaknya itu sampai sempurna. Ada yang bisa menyusui hanya malam saja. Ketika siang dia harus di kantor. Ada yang effortnya itu tinggi ketika di kantor, susunya itu dipompa, kemudian dimasukkan di tempat lalu dikirim ke rumah supaya anak itu tetap bisa nyusu ASI. Karena memang kehidupan ya pilihan. Ketika berkarir ada dampak juga, ada konsekuensi. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman alumni haji ya di RSI Malang itu, anaknya itu baru menikah, terus punya anak kecil. Ketika punya anak kecil diangkat jadi PNS, lalu prajab, itu kan tinggalkan rumah. Anak kecil Surabaya iya. Terus prajabnya Surabaya, maka effortnya tinggi. Jadi anak itu anak yang sudah punya anak tadi disuruh ASINya tetap dipompa, kemudian dimasukkan tabung yang tempat yang steril ya, itu dipakai orang Malang. Anaknya melok baik. Air susunya dipakai ke Surabaya nang Malang supaya anak itu mendapat ASI. Karena ASI itu kalau nggak dipompa mantuk Pak. Sehingga setiap hari harus dikeluarkan. Ini contoh Bu ya. Jadi ya pandai-pandainya kalau umpamanya putra-putri panjenengan itu berkarir, yang mana itu tidak bisa menyusui dengan sepenuhnya. Maka itu perlu cari cara bagaimana semua sama-sama jalani. Yang terakhir, bagaimana dengan anak asuh? Apa doanya sama? Sesungguhnya bapak-bapak,
al umur bimaqasidiha. Segala hal itu tergantung niatnya. Bisa juga menggunakan redaksi tadi, kemudian di hati kita arahkan, aku duwe anakku luru, roh macem. Yang kedua, anak secara biologis, secara keturunan itu anak kita. Yang kedua, anak rohani, bukan anak biologis, ya anak asuh tadi. Anak asuh pun Bapak Ibu, itu juga membahagiakan kita. Jangankan anak asuh, saya ini guru ya. Kalau punya murid api sukses itu seneng masuk ke melok dua anak itu. Apalagi anak asuh yang memang kita sepenuhnya support secara lahir batin termasuk biaya. Maka tujuannya apa? Supaya anak asuh itu satu mandiri, dua sukses. Di atas semua itu anak itu menjadi anak yang baik. Maka keberhasilan baiknya anak asuh itu menjadi kebanggaan kita, dan keberhasilan anak asuh itu juga tergantung kita, baik dalam konteks secara ini kita ada langkah-langkah, secara dohir, secara batin disupport dengan doa. Bisa saja kita baca ini, tapi diniatkan untuk anak-anak asuh kita. Paling mentok sebagai bahasa Indonesia. Ya Allah, mugi-mugi anak asuhku kabeh dadi wong apik, soleh-soleh, sukses, mandiri. Ketika mereka mandiri, nanti mereka itu nanti juga akan menjadi, ada sebagian itu menjadi orang tua asuh. Aku biar diasuh Pak Ibu. Aku ya berkewajiban untuk ngasuh yang lain yang nasibnya kira-kira sama dengan saya. Nah itu baru berhasil Pak. Dulu jadi anak asuh, sekarang jadi orang tua asuh karena sukses. Sami Pak gitu. Ya. Termasuk Bapak Ibu, kita punya anak, punya ponan. Ponannya ya ditungakno ponan itu gitu. Karena ponan itu juga generasi muda kita. Kalau ada apa-apa itu ponan itu yang pasang badan. Kita ini mau tua gitu. Kati tekenan, kati bungkuk, macam-macam gitu. Itu sing support di anak-anak kita sama ponan itu. Sehingga kalau punya ponan itu diopeni, diperateni. Dan ketemu ya di kayak samu. Aku pengen dipek tante di samu. Saya tanteku wis tua ya. Gantiannya sih. Seperti itu gitu. Maka berbaik-baiklah sama ponan, karena nanti kita akan tua. Yang akan mengawal itu juga dari sekian ponan itu, insya Allah ono sing jowo, ono sing open perhatian kepada kita. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, karena terbatasnya waktu, takut Bapak Ibu ada hal yang harus disuskan, buku atau mungkin umbah-umbah, ibu, kora-kora. Bapak-bapak itu ketemu bahas sepeda motor, kendaraan karena hujan terus, monggo dilanjut. Dari saya, insya Allah kita kepanggil di masa-masa yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mari kita saling mengawal, saling menasihati supaya kita menjadi orang baik, termasuk keturunan kita. Dan mudah-mudahan nanti di suatu saat ketika kita sudah sama-sama di akhirat, kita satu tempat, yaitu di jannahnya Allah, di surga yang paling mulia, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya fastabul khairat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.